Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud adalah sosok pribadi yang pantas kita teladani dalam hal komitmen hidupnya terhadap firman Tuhan, terhadap Torah Tuhan, terhadap titah, perintah, ketetapan, dan janji Tuhan. Mengapa demikian? Saya ingin mengulangi lagi yang apa Daud ungkapkan. Daud menyatakan bahwa aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan lebih daripada emas tua. Ini apa artinya? Apa artinya ungkapan daripada Daud ini? Daud mencintai perintah-perintah Tuhan lebih daripada emas. Emas itu menjadi lambang kekayaan, ukuran kekayaan, ukuran kepemilikan harta. Jadi kalau Daud mengatakan aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, maka ini memberikan kepada kita penjelasan untuk taat kepada perintah-perintahnya. Daud tidak takut kehilangan kekayaan karena mentaati perintah-perintahnya itu lebih besar nilainya daripada harta kekayaan. Jadi ketika Daud berketetapan hati untuk menempuh jalan benar, jalan kebenaran, yaitu dengan selalu mengikuti perintah-perintahnya, Daud tidak takut kehilangan kekayaan, Daud tidak takut kehilangan harta benda, Daud tidak takut kehilangan mata pencarian, Daud tidak takut kehilangan pekerjaan, Daud tidak takut kehilangan bisnis. Jadi Daud sungguh-sungguh mengutamakan mengikuti, menuruti perintah Tuhan. Mengapa? Ini perlu ditegaskan karena ketika kita berketetapan hati untuk taat kepada perintah Tuhan, bisa saja kita itu kehilangan pekerjaan. Contohnya, kalau ada seseorang yang berketetapan hati untuk tidak korupsi di antara para koruptor, bisa saja orang ini kemudian disingkirkan dan kehilangan pekerjaan, bisa. Tetapi Daud tetap jujur di antara orang yang berdusta. Daud tetap konsisten melakukan perintah Tuhan sekalipun bayarannya adalah kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, kehilangan kekuasaan, kehilangan harta kekayaan. Nah, ini sungguh-sungguh luar biasa. Oleh karena itu, bagi Daud yang terutama dalam hidupnya adalah melakukan apa yang diperintahkannya. Nah, Tuhan Yesus Kristus juga menegaskan demikian, ya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Jadi yang terutama dalam hidup Daud, sebagaimana juga Tuhan Yesus Kristus menegaskan tentang misi yang diembannya dan apa yang dilakukannya, adalah untuk terutama melakukan perintah-perintahnya, kehendak Dia, kehendak Bapa. Luar biasa. Kemudian dikatakan lebih daripada emas dan bahkan lebih daripada emas tua. Pada waktu itu raja-raja menerima persembahan, yaitu wujudnya emas, dan kalau raja-raja memberikan upeti kepada raja yang lain yang dihormati dan dihargai juga adalah bentuk emas. Jadi emas itu menjadi lambang kemuliaan, lambang kehormatan. Artinya apa di sini? Daud mencintai perintah-perintah Tuhan melampaui daripada kehormatan dan kemuliaan dunia ini. Tidak takut tidak dihormati, tidak takut tidak dihargai, tidak takut dicemooh, tidak takut diremehkan, direndahkan, didiskreditkan karena mengikuti perintah Tuhan. Bukankah kita bisa dikatakan sok suci ketika kita memilih untuk tetap menuruti perintahnya? Bahkan teman-teman kita ketika mereka menyontek saat ujian, kita tidak menyontek, kamu itu sok suci, gitu, sok suci, kan begitu ya. Kita bisa saja diolok-olok, dicercah, dihina ketika kita menuruti perintah-perintah Tuhan. Tapi bagi Daud, mestinya juga bagi kita, menuruti perintahnya, tidak takut diolok-olok, tidak takut diejek, tidak takut dihina, tidak takut didiskreditkan, tidak takut kehilangan kehormatan dunia ini. Mengapa demikian?
karena dunia dengan segala kemegahan akan sirna. Orang-orang yang melakukan kehendak Dia tetap hidup untuk selama-lamanya. Jadi menuruti perintah Tuhan itu adalah praktek kehidupan surgawi. Oleh karena itu dalam doa Tuhan Yesus Kristus juga memberikan penegasan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi melihat, mempertimbangkan, memilih mengikuti perintah Tuhan lebih utama dari segala yang utama di dalam dunia ini. Tuhan Yesus Kristus